Halo, Assalamualaikum. Jumpa dengan Suara Arkana di channel Jurnal Terupdate. Belum selesai Jiwasraya dan Asabri, kasus Pelindo II dibuka dengan kerugian 6 triliun. Ditulis oleh Niha Alif di seaworld.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari Jurnal Terupdate. Kalau Jiwasraya dan Asabri kental dengan pengusaha hitam seperti Beni Cokro Saputro yang memiliki kedekatan dengan Cikeas, kasus Pelindo II justru menguak kebusukan Yusuf Kala. Kasus ini tak kalah menghebohkan dari Jiwasraya dan Asabri. Mungkin karena itulah tekanan pada Menteri Erick Thohir bertambah yang membuatnya digempur sana-sini hingga berujar tak akan lama menjadi Menteri BUMN. Dilansir dari tirto.id, sebelumnya Richard Juslino ditetapkan KPK sebagai tersangka pada 15 Desember 2015 karena diduga memerintahkan pengadaan 3 QCC dengan menunjuk langsung perusahaan HDHM atau PT Wuxi Huadong Heavy Machinery Co. Ltd dari Cina sebagai penyedia barang. Menurut KPK, pengadaan 3 unit QCC tersebut tidak disesuaikan dengan persiapan infrastruktur yang memadai atau pembangunan powerhouse sehingga menimbulkan inefisiensi, atau dengan kata lain pengadaan 3 unit QCC tersebut sangat dipaksakan sehingga diduga ada penyalahgunaan wewenang dari RJ Lino selaku Dirut PT Pelabuhan Indonesia II demi menguntungkan dirinya dan orang lain. Berdasarkan analisa perhitungan ahli teknik dari Institut Teknologi Bandung atau ITB, yang mengatakan bahwa analisa estimasi biaya dengan memperhitungkan peningkatan kapasitas QCC dari 40 ton menjadi 61 ton, serta eskalasi biaya akibat dari perbedaan waktu, terdapat potensi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya $3.625.922 Amerika Serikat atau sekitar 50,03 miliar rupiah berdasarkan laporan audit investigatif BPKP atas dugaan penyimpangan dalam pengadaan 3 unit QCC di lingkungan PT Pelindo II Persero tahun 2010 nomor LHAI strip 244-D6.02-2011 tanggal 18 Maret 2011. Tak hanya RJ Lino, KPK juga sempat mendalami keterlibatan orang terkait yang menyeret nama adik Wapres Yusuf Kala saat itu. Seperti diberitakan tribunnews.com, KPK memastikan akan menelisik keterlibatan pihak lain terkait dugaan korupsi pengadaan unit Kuwai Container Crane atau QCC di Pelindo II tahun 2010. Seperti diketahui dalam kasus tersebut, KPK sudah menetapkan Direktur Utama PT Pelindo II, RJ Lino, sebagai tersangka. Dalam pengembangan kasus tersebut dapat menutup kemungkinan akan melakukan pemeriksaan terhadap Ahmad Kala. Akan dikembangkan, ini tidak akan berhenti pada tersangka yang sudah ditetapkan, kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi pada Minggu 20 Desember 2015. Dalam kasus tersebut, Lino diduga melakukan penunjukan langsung perusahaan asal Cina Wuxi Huadong Heavy Machinery untuk pengadaan alat tersebut. Informasi yang dihimpun, pembelian 3 Kuwai Crane itu merupakan bagian pembelian alat bongkar muat atau ABM besar-besaran untuk Pelindo II senilai hampir 2,7 triliun rupiah pada tahun 2010. Pembelian ABM itu disebut-sebut melalui jaringan Ahmad Kala. Huadong Heavy Machinery dikabarkan merupakan vendor pengadaan QCC pertama di pelabuhan milik Kala di Guangxi. Di sana, Lino pernah jadi direktur utama. Sejumlah pihak yang diduga terlibat bakal dipanggil lembaga anti rasuah ini, tak terkecuali Ahmad Kala. Tergantung penyidikannya nanti, apakah menganggap keterangan yang bersangkutan dibutuhkan untuk pendalaman penyidikan, kata Priharsa. Pada kesempatan ini, Priharsa menepis anggapan sejumlah kalangan yang menilai kasus Pelindo II yang ditangani KPK tak akan berjalan mulus lantaran Wakil Presiden Yusuf Kala ada di belakang Lino. Namun kenyataannya, JK saat itu merupakan orang yang getol dengan revisi Undang-Undang KPK soal penerbitan SP3. JK mati-matian ingin membersihkan nama RJ Lino yang ujungnya akan dikaitkan dengan adiknya. Saya sendiri setuju adanya RUU KPK baru, tapi dengan catatan untuk penguatan KPK itu sendiri, bukan malah dipolitisasi sekelompok orang.
Untungnya, JK sudah tak jadi wapres. KPK baru kini dengan adanya RUU KPK malah berani membuka kembali kasus Pelindo II yang sempat menjerat RJ Lino. Bahkan, BPK sudah menunjukkan jumlah kerugian negara pada Menteri Erick Thohir. Dilansir dari cnbcindonesia.com, dari 4 laporan Pelindo II yang telah diaudit oleh BPK, kerugiannya mencapai lebih dari 6 triliun rupiah. Kami punya 4 laporan hasil pemeriksaan terkait JECT, Koja Peti Kemas Koja, Global Bond, dan Kali Baru. Di 4 laporan hasil pemeriksaan tersebut, kerugian negaranya mencapai angka sekitar lebih dari 6 triliun rupiah, jelas Agung. Agung pun optimis laporan hasil audit soal dugaan kasus korupsi yang terjadi di Pelindo II ini bisa diselesaikan dalam waktu 1-2 bulan ke depan. Mungkin 1-2 bulan mungkin itu bisa diselesaikan, bukan suatu masalah. Namun demikian, seperti yang saya sampaikan, bahwa dalam kasus Pelindo II, pemeriksaan investigasi yang dilakukan oleh BPK banyak, kata Agung mengklaim. BPK pun menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Apakah benar ada praktik korupsi atau tidak di dalam persoalan Pelindo II? Kami juga sudah berhasil mengidentifikasi kerugian negaranya. Sisanya, apakah ada mens rea di situ? Kami serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Tapi yang saya katakan adalah angka. Wewenang kita angka. Di 4 kasus yang saya sebutkan dan sudah kita selesaikan, angkanya di atas 6 triliun rupiah kerugiannya. Jelas Agung. Padahal sebelumnya, BPK sudah melakukan audit terhadap laporan keuangan di Pelindo II. Laporan audit tersebut tercantum pelanggaran undang-undang dan indikasi kerugian negara, kasus perpanjangan kontrak JECT Koja kepada Hatsisen, kasus pembangunan pelabuhan New Kali Biru atau NPCT 1, dan kasus Global Bond Pelindo II. Laporan hasil audit BPK tersebut kemudian sudah diserahkan oleh Komisi 6 DPR kepada Menteri BUMN Erick Thohir pada Desember 2019 lalu, tepatnya pada Senin 2 Desember 2019. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa kerugian negara kasus kontrak JECT pada Hatsisen mencapai 4,08 triliun rupiah. Sementara kasus kontrak Koja mencapai 1,86 triliun rupiah dilakukan tanpa valuasi. Selain itu, kasus pembangunan New Kali Biru tahap 1 atau NPCT 1, kerugian negaranya mencapai 1 triliun rupiah dengan potensi gagal konstruksi dan kerugian total loss 7 triliun rupiah. Terakhir, kasus Global Bond Pelindo II kerugian negara mencapai 741 miliar rupiah, sehingga total kerugian negara dalam kasus Pelindo II mencapai 15 triliun rupiah. Semoga pemerintahan Joko Widodo berhasil menguak kasus ini untuk membersihkan BUMN kita. Tentu saja dibutuhkan ketegasan Menteri Erick Thohir, keberanian KPK dan aparat penegak hukum. Kalau bisa kepolisian di bawah Kapolri, Idam Aziz dan juga Kejagung ikut dilibatkan. Sudah saatnya Indonesia bersih dari berbagai mafia yang menggerogoti BUMN kita. Dengan terkuaknya kasus Garuda, Jiwasraya, Asabri hingga Pelindo II seharusnya dengan cepat bisa diatasi dan menyeret semua pelaku termasuk orang besar di belakang ke penjara. Kalau 4 BUMN di atas dengan cepat ditangani, kita yakin BUMN lain ikut berhati-hati dan tak akan main-main lagi dengan uang negara. Begitulah kura-kura. Dan bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.